kembali ke Yayasan Sayangi Alam Indonesia. Saya ke Pak Pram ini. Untuk selain pendidikan, kan ada 3 pilar Pak ya. Pendidikan, kemudian kebersihan, nah kemudian bermanfaat bagi lingkungan, environment. Selain pendidikan, karakter di sekolah-sekolah, apalagi Pak yang dilakukan oleh Yayasan Sayangi Alam Indonesia? Ya, Bapak kan sangat sibuk untuk mensosialisasikan ya. Bahkan beberapa program sedang dilakukan di seluruh Indonesia ya Pak Pram. Ini sahabat Tribuners dan rekan-rekan semuanya, saya kira ya kita perlu tahu, dan mudah-mudahan dengan disampaikan ini sama-sama bisa menjaga lingkungan Indonesia yang sangat kita Terima cintai. kasih Ya. sahabat Tribuners. Sayangi Alam Indonesia ini sebenarnya dia berada di bawah satu yayasan besar yang namanya Yayasan SAI Indonesia. Begitu. Yayasan besar inilah yang mewadahi kita. Di yayasan itu ada 3 pilar yang tadi Bapak sampaikan. Kita ada pilar pendidikan, terus ada pilar memberi bantuan atau sewa kita, dan satu lagi di pembinaan generasi muda yang kita sebut sebagai Say Young Adult. Itu di situ. Nah, Sayangi Alam Indonesia ini adalah salah satu dari pilar tersebut. Sayangi Alam Indonesia ini kita dedikasikan tidak seperti yang lain bergerak dalam jumlah besar, kita konsentrasi dari rumah tangga. Nah, sebab berdasarkan penelitian, sampah di tempat pembuangan akhir itu 60% asalnya dari rumah tangga. Nah, makanya Sayangi Alam Indonesia ini bergerak dari rumah dulu, mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Karena kalau kita bisa mengelola sampah kita, maka disitulah sebenarnya poin dari gerakan ini. Kami mulai memperkenalkan gerakan dari rumah itu pada saat COVID melanda. Kita sudah tidak bisa beraktivitas, melalui acara online kita sosialisasikan pembuatan ekoenzim. Nah, pada hari ini saya juga membawa contoh ekoenzim yang nantinya sangat banyak manfaatnya. Mengapa kita ambil dari rumah? Karena tidak banyak yayasan-yayasan yang memperhatikan pengelolaan lingkungan itu dari rumah. Nah, kurang lebih itu poinnya Pak Sian. Sehingga kita bergerak melalui rumah. Menarik ini Pak Pram ya. Artinya karena rumah adalah bagian dari yang paling dasar ya. Rumah akan membentuk lingkungan akan membentuk yang lebih besar, masyarakat lebih luas lagi sampai ke sebuah kota, provinsi maupun sebuah negara ya. Dari hal yang paling kecil, kalau rumah itu bisa bersih, rumah itu bisa menjalankan hal-hal yang ramah lingkungan, saya kira akan dampaknya keluas ya. Dan kita lihat Pak, bahwa kalau di luar negeri, bukan membandingkan ya, tapi ada beberapa kok sungai itu bisa bersih dan tidak ada kotoran dan sebagainya. Apakah itu juga dimulai dari rumah Pak? Ya, benar. Itu semua dari rumah. Nah, saya akan menggambarkan, bisa slide-nya ditampilkan berikutnya. Nah, kita selama ini banyak sekali punya anggapan yang salah bahwa sungai kita kotor itu akibat dari perkebunan, akibat dari pabrik. Tidak. Itu sebenarnya sumbangsi dari rumah tangga juga. Sehingga kita perlu menjaga kebersihan lingkungan kita dari rumah. Nah, dalam slide ini saya ingin menyampaikan bagaimana alam itu dijaga dari gangguan pupuk kimia. Gangguannya seperti apa? Kita tahu Sumatera ini adalah pusat dari perkebunan kelapa sawit yang usianya sudah puluhan tahun. Ratusan tahun malah ya. Itu tentu dia mengambil peran untuk merusak lingkungan, kata mereka. Tetapi sebenarnya jika dikelola dengan baik, itu akan sangat berguna. Saya bersyukur diberi kesempatan oleh Mahkota Group untuk terus melihat bagaimana pemanfaatan limbah dari pabrik kelapa sawit ini untuk membangun atau untuk mempertahankan topsoil di Sumatera ini. Nah, teman-teman Tribuners harus tahu, berdasarkan penelitian, kalau kita merilis
1 kilogram pupuk kimia, Pak Sian, itu hanya 12% Pak yang diserap oleh tanaman, sisanya itu kemana-mana. 21% itu malah dia akan pergi larut, termasuk ke sungai. Begitu. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita. Sehingga nanti saya akan gambarkan bagaimana teman-teman kami di Bali itu sudah berusaha untuk istilahnya paling tepat mengobati satu danau terkenal di Bali, yaitu Danau Batur, dengan apa? Dengan gerakan yang semua dimulai dari rumah. Ribuan teman-teman kita membuat ekoenzim dari sisa-sisa sampah rumah tangga untuk membantu alam. Dari rumah tangga, Pak? Dari rumah tangga. Luar biasa. Nah, ini kegiatan kita, Pak Sian. Kita melibatkan anak-anak untuk menjaga kebersihan. Ini di Gianyar, Bali, mereka terlibat dalam kebersihan pantai. Semua kita mulai dari rumah. Tidak kita tunggu dulu ada perusahaan besar yang membantu, tidak. Dari rumah? Dari rumah semua. Gitu. Bagaimana menggerakkan hati supaya bersama bisa ada keinginan yang sama? Karena kalau kegiatan ini kan satu waktu, kedua ada yang sudah misalnya memiliki sebuah pekerjaan dan sebagainya, pasti kan bisa terganggu. Bagaimana bisa menggerakkan hati supaya mencintai pekerjaan seperti ini? Nah, saya mungkin akan bertanya lagi gitu pada Pak Usli. Pak Usli dengan jabatan yang demikian tinggi, mengapa masih bisa buat ekoenzim yang berasal dari rumah juga? Nah, mungkin Pak Usli yang menjawab. Ini ada sesuatu yang saya tidak masuk pikiran yang rasional, karena gini, Pak Usli kan CEO yang sangat sibuk yang harus meeting ke tim, ke BOD, dan kemudian harus jumpa pihak eksternal seperti perbankan dan kemudian pemerintah dalam hal kebijakan, asosiasi, dan kemudian banyak hal di dalam bisnis. Yang namanya CEO dengan puluhan perusahaan kan masih sangat sibuk. Bagaimana alokasi waktu dan bisa melaksanakan ini? Apa yang menjadi, apakah ada kepuasan tersendiri? Apakah memang ini malah menyita waktu, malah perusahaan kok bisa besar kan gitu ya? Ini bisa sharing sedikit Pak Usli supaya kita sama-sama bisa belajar banyak nih Pak. Ya, ini kita saling belajar. Saya juga belajar terus, nggak akan berhenti belajar kepada siapapun. Jadi saya banyak sekali belajar ya, bagaimana memanage waktu ke dalam bisnis, bagaimana organisasi, kemudian keluarga. Kita cara memanage saja, dan kita selalu menggunakan sistem ada skala prioritas. Jadi prioritas kita ini bagaimana? Tentunya kita ada tim yang membantu, termasuk juga Pak Pram, karena Pak Sindia juga membantu saya kan gitu. Jadi ini semua kita satu kerjanya bukan kita sendiri, tapi kita membagi tugas dan skala prioritas. Oke, kita percayakan gitu. Tapi kita juga mengawasin, kontrol gitu. Jadi sama dengan bagaimana kita memulai sesuatu itu kan tentunya harus kita dulu mulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita cerita lingkungan hidup kita nggak menjaga lingkungan hidup, bagaimana kita? Jadi itu saya sinkron saja apa. Jadi kalau kita bagaimana saya mau membuat sesuatu itu, bagaimana cara berpikir itu ya mulai dari diri sendiri. Saya kadang-kadang nggak ada nampak sampah yang berserakan itu nggak usah tunggu yang lain, kita sendiri langsung ambil. Jadi dengan kita melakukan itu dengan diri kita yang sudah biasa bersih gitu, kita udah nggak tahan melihat yang hal-hal yang nggak bersih kan gitu. Nah, jadi kita minta supaya yang lainnya juga bersih, dan kita juga akan memberikan satu contoh kepada yang lain bahwa kita harus menjaga gitu. Bukan kita ngomong ini tapi kita lakukan yang lain itu nggak jalan. Kita harus dari memberi contoh. Jadi seperti kita contohnya ini baru terakhir ini saya di rumah ini kan saya lagi mau bangun satu rumah yang saya idam-idamkan kan. Saya yang mulai keren juga ya Pak pastinya. Saya bilang sama istri, saya nanti kalau ini jadi
AC dan yang lainnya seminimal mungkin. Saya mau alam ini semua kan, termasuk solar panel sudah terpasang gitu kan. Jadi itu semua harus ramah lingkungan. Jadi konsepnya itu ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Jadi jangan. Jadi mulai dari kita sendiri, termasuk di pabrik juga saya dari dulu itu saya lihat cerobong asap dari insinerator itu terus menjadi saya punya komitmen untuk satu hari untuk hilangkan itu insinerator. Kemudian bagaimana kita menjadikan hal itu menjadi berguna kan, seperti empty buns itu bisa digunakan menjadi bioplastik. Kemudian juga ada kita sekarang ini baterai lithium ya, itu bisa dijadikan membran itu. Membran untuk pengantar ion untuk menjadi baterai lithium itu menggunakan empty buns itu bisa digunakan. Selulos itu apa semua barang berguna yang nggak perlu dibakar gitu. Nah, gitu. Banyak hal. Eco-enzim kan. Eco-enzim kemarin saya supaya skalanya lebih, saya minta sampah-sampah di rumah. Terus kemudian sampai saya minta satu anggota saya namanya Silen ke pasar beli sampah-sampah pasar yang dibuang sembarangan itu saya beli untuk dijadikan eco-enzim sampai berderigan-derigan. Makin saya kemarin kan makin lama kita simpan rusak enggak tambah bagus. Oke, buat sebanyak-banyaknya. Kemarin sebanyak-banyaknya.